Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa fitnah yang paling berat yang akan dilihat dialami oleh manusia adalah fitnah Dajjal. Jadi nggak ada fitnah yang lebih berat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Tapi banyak yang nggak tahu juga bahwa Dajjal itu bukan langsung tiba-tiba muncul gitu. Bukan awalnya langsung sosok itu nggak? Enggak, ada pembukaannya. Oh, jadi ini kayak proses dong? Pasti. Yang kita lihat sekarang ini proses semua? 100% benar. Ini proses keluarnya Dajjal. Nah, banyak yang terbongkar ini bahwa waktu bilang ada penyembahan bayi yang kemudian diberikan kepada dewa mereka. Ternyata banyak industri juga di sana, Sat. Ya kan? Karena ketika dipotong bayi itu diberikan takut, kemudian disembelih, darahnya ditampung. Darahnya itu namanya adalah androkom. Nah, androkom ini ternyata yang beli adalah para anggotanya itu, pemimpin artisnya itu. Diberi kekuatan katanya, diberi energi, diberi awet muda. Diberi kekuatan kayak susuk berarti jatuhnya ya. Susuk tuh mirip ya berarti. Sahih, betul. Itu perjanjian juga dengan iblis kan berarti kan? Sahih. Dan benar kalau minum itu ternyata bertambah terkenal, kelihatan lebih cantik, makanya dicari-cari itu androkrom itu. Dan uniknya daging dari sebegitu banyak bayi itu diberi, karena daripada bikin banyak penguburan, akhirnya diberikan kepada restoran cepat saji yang paling terkenal di dunia itu. La ilaha illallah. Karena masyarakat Amerika mulai bertanya-tanya, dari puluhan ribu gerai se-Amerika saja, restoran cepat saji ini, di Amerika tidak ada peternakan yang seluas itu untuk mencukupi kebutuhan daging itu. Dan setelah diteliti, ternyata daging-daging yang ada di restoran itu ada DNA manusia dan DNA tikus. Itu yang dimakan oleh para manusia sebenarnya. Memang itu menjadi salah satu list boykot, teman-teman. Bisa cari tahu sendiri bahwa yang dimakan jangan lebih enak mungkin karena ada DNA manusia juga yang kita makan. Dan kita nggak termasuk orang-orang ya, karena di Indonesia kan ada juga cabangnya di sini, nggak termasuk orang-orang yang makan daging itu. Berarti manusia tuh kadang-kadang bisa melampaui batas. Betul. Itu manusia kalau jauh dari wahyu, ya, pasti melampaui batas. Pasti. Itu sudah pasti. Melampaui batas baik dalam soal keuangan, dalam soal penyimpangan seksual, dalam soal bahkan menuhankan diri, bahkan yani manusia itu pasti melampaui batas. Karena dibisikkan sama iblis. Dan manusia yang jauh dari wahyu itu menjadi mangsa buat iblis, menjadi tujuan yang mudah, target yang mudah buat iblis. Kita lihat misalnya Epstein Files itu, kita lihat orang-orang yang terlibat itu kebanyakan mereka tuh kuat ya, politikus, kaya dan lain-lain. Sebenarnya antum ini yang setiap hari baca zikir pagi petang, antum yang setiap hari jaga salat subuh, antum lebih kuat dari mereka semua. Kenapa? Karena mereka sudah bisa dikuasai sama iblis. Antum tidak bisa dikuasai sama iblis karena antum dekat dengan wahyu. Mas. Berarti kesimpulan yang Ustaz bilang tadi, para pemimpin dunia, para artis tersebut, mereka bukan menguasai dunia, tapi mereka justru terpenjara. Sahih. Karena kalau mereka membocorkan ini, mati. Sahih. Betul. Di Epstein Files ada Lady Diana kena, kemudian Michael Jackson sepertinya dieksekusi juga. Beberapa tokoh-tokoh yang mencoba membocorkan didismiss. Semua informasi. Sahih. Mau nggak mau pilihannya tinggal terkenal, menurut, atau meninggal. Sahih. Jadi intinya mereka sebenarnya mungkin ada hati nurani juga untuk kayaknya gue salah nih. Betul. Tapi daripada gue malu, dipermalukan atau dibunuh, ini saya lakuin. Berarti sebenarnya mereka ini tawanan. Sahih, mereka tawanannya iblis. Jadi ini tentara-tentaranya iblis nih. Ini budak berarti. Betul, hamba sahaya iblis. Oh, berarti mereka adalah budak-budak iblis. Betul yang sekali. Terlihat keren. Betul sekali. Mereka betul hamba sahaya iblis. Ini bukan bahasa kiasan. Mereka benar-benar hamba sahaya iblis. Kenapa?
Karena mereka menyembah iblis. Kita kan kalau misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita misalnya mengatakan, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ya Allah." Kita bangga kan menjadi hamba Allah. Ini bukan penghinaan ketika kita menyebut diri hamba. Karena ini konteksnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembah iblis. Mereka hamba iblis. Mereka lakukan apa yang iblis perintahkan. Jadi ini penyembahan. Mereka itu hamba sahaya iblis, budaknya iblis. Dan itu proses yang nggak langsung. Ini teman-teman, wallahi ini poin yang paling penting dalam podcast hari ini. Karena iblis itu punya tujuan bikin manusia A hamba sahayanya. Iblis itu sabar banget gitu. Tidak akan langsung menyuruh orang A tersebut untuk menyembahnya. Tetapi pelan-pelan sekali, sangat pelan-pelan. Sampai dia jauh dari wahyu, jauh dari Islam. Kemudian mulai dirayu nih, diberi kekuatan tertentu, diberi bantuan tertentu. Kemudian manusia kan ketagihan. Wah, suka nih dibantu sama kekuatan ghaib nih. Jadi menarik, jadi istimewa. Ngebus gitu ya. Betul. Dia ketagihan, dia kecanduan, dia minta lagi. Harus korban, harus menyerahkan korban. Kayak bandar narkoba berarti ya. Sahih. Udah ketagihan, kali ini ada. Dan korbannya yang dia awalnya minta di awal, itu bukan langsung bayi, bukan langsung hal-hal yang aneh gitu. Enggak, dia minta korban yang sederhana sekali. Seperti apa? Seperti tunduk kepalamu ke bawah gitu. Kayak sujud misalnya. Ini korban. Ini sesuatu yang dia persembahkan kepada iblis. Baik, dia korbankan ini. Korbankan martabatnya, harga dirinya. Dia tunduk ke bawah. Iblis minta lagi korban yang lebih besar. Orangnya sudah ketagihan, orangnya sudah kecanduan. Ya, maka iblis meminta misalnya tulis ayat-ayat Al-Quran, tapi secara terbalik, kemudian dibakar. Terus pelan-pelan dia kan merusak di dalam hati orangnya keagungan terhadap ayat Al-Quran. Ditulis secara terbalik, kemudian dibakar. Jadi setelah itu kalau iblis minta yang lebih besar, dia bisa. Terus pelan-pelan dia minta bakar mushaf, buang ke tempat yang sepi misalnya. Kemudian pelan-pelan ambil sebagian dari darah saudaramu. Tidak harus membunuh, melukai saja secara tidak sengaja, secara sengaja, ya. Terus diambil, kemudian ditaruh di mana? Dicampur dengan apa? Pelan-pelan itu prosesnya bertahun-tahun. Sampai muncul ke tahap yang kita lihat di Epstein Files itu. Makan dari manusia, mohon maaf, berhubungan dengan manusia, menghubungkan badan dengan manusia, kemudian anak-anak, kemudian dibakar, kemudian debunya diapain, kemudian debunya dicampur, darahnya diminum. Itu semuanya nggak mulai langsung. Itu dari proses yang awal sekali. Makanya teman-teman, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Pas. Karena wallahi mungkin hal yang terlihat sepele di mata kita itu sebenarnya merupakan bagian dari rencana jahat iblis yang jangka panjang. Wah, pantesan semua yang menjadi anggotanya itu melakukan pedevils, nyebutnya bingung saya. Sorry. Itu semuanya tuh ngelakuin itu. Sorry. Jadi kalau sudah mau melakukan itu, dia akan ngelakuin apa aja. Karena ngelakuin hal itu aja dia mau. Sorry. Berarti ngelakukan apa aja juga dia akan mau. Dia siap. Dan ada beberapa petinggi agama-agama juga ada di sana. Sorry. Alhamdulillah nggak ada ulama muslim, nggak ada. Alhamdulillah. Ada orang muslim ada. Orang muslim ada. Pemimpin muslim ada. Orang-orang pengusahanya ada. Politiknya. Ulama nggak ada. Alhamdulillah. Ulama ada. Alhamdulillah. Dan ada yang kemudian mereka mempraktekkan pada saat ibadahnya mereka. Nah, anak kecil suruh nyedot lidahnya apa segala macam. Ini kayak apa namanya? Ustaz, saya kan ada sebuah buku nih. Saya juga boleh lihat dari satu obrolan juga. Namanya Beauty Sick judulnya. Ternyata di buku itu dibilang bahwa manusia ini adalah sesuatu yang secara nature-nya itu akan menyembah sesuatu. Nah, memang diciptakan adalah kita ini kaum hamba. Sahih, betul sekali. Begitu. Jadi penyembah.
Mencari sesuatu yang disembah gitu. Benar. Jadi nggak ada tuh katanya manusia yang punya keputusan sendiri. Gue mau ini sendiri, nggak ada. Pasti dia akan mengikuti keputusan sesuai standar dan circle yang dianggap benar. Begitu katanya. Ateis termasuk juga. Benar, termasuk ateis juga. Ateis itu mengikuti standar ateis lain. Sahih, betul. Oh, saya mah pilihnya begini, nggak usah ada Tuhan. Standar begitu. Alam. Di buku itu dijelaskan bahwa para wanita itu ada standar kecantikan tertentu. Yang ditentukan oleh standar yang normnya kita nggak tahu siapa yang bikin. Harus cantik, harus kurus, harus mancung, harus langsing. Nah, gitu. Betul. Dan wanita itu sampai operasi plastik untuk mendapatkan itu. Nah, harus putih, harus diganti kulitnya segala macam. Di dalam buku dibilang bahwa para wanita ini sebenarnya adalah hamba. Mereka tawanan dari tren. Mereka ini adalah penyembah tren atau penyembah standar kecantikan yang dibuat oleh kaum tertentu. Dibilang begitu. Jadi inilah beauty slave. Bukan beauty sick aja, tapi dia beauty slave. Jadi bisa jadi bahwa sebenarnya bukan hanya dalam rangka menjadi hamba itu bukan hanya menyembah dewa. Begitu Pak Ustaz ya. Misalnya kayak gini. Dia menyembah standar kecantikan. Menyembah pekerjaannya, menyembah bosnya, jabatannya, menyembah hartanya. Ibaratnya selain kepada Allah, itu juga bagian dari hamba sahaya iblis. Sahih, betul sekali. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ada satu ayat dan satu hadis. Itu luar biasa artinya. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa 'abdud dirham wa dinar." Celakalah hamba dirham dan dinar. Celaka orang-orang yang menyembah dirham dan dinar. Menyembah uang berarti. Menyembah uang. Baik. Ini hadisnya. Ayatnya di surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Pernahkah Anda melihat orang-orang yang menyembah hawa nafsunya? Jadi hawa nafsu sendiri bisa disembah juga, bisa menjadi hambanya, budaknya hawa nafsu. Hawa nafsu saya hari ini memerintahkan saya untuk zina, saya zina. Hawa nafsu saya hari ini memerintahkan saya untuk makan uang haram, saya makan uang haram. Ini berarti budak hawa nafsu. Hamba hawa nafsu. Afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah Anda mengira bahwa mereka ini punya otak? Apakah Anda mengira bahwa mereka ini memahami? Mereka itu seperti hewan ternak. Bahkan lebih buruk derajatnya. Ini ayat dari Al-Quran. Bas, orang yang menyembah hawa nafsunya. Jadi, kalau kita nggak menyembah Allah, pasti akan menyembah yang lain. Walaupun mengaku nggak menyembah siapapun. Walaupun mengaku ateis. Walaupun mengaku agnostik. Kalau tidak menyembah Allah, pasti menyembah yang lain. Menyembah keyakinannya bahwa itu adalah satu standar ateis gitu. Atau keyakinan itulah agnostik yang paling benar. Sahih. Memang benar berarti kalau dipikir-pikir saat. Berarti di akhir zaman ini fitnah kita jauh lebih berat daripada zaman Nabi. Betul sekali. Karena zaman Nabi kan hitam putih jelas nih. Kita kayak setipis tisu gitu loh. Itu jelas fitnah di akhir zaman itu, fitnah yang paling berat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa fitnah yang paling berat yang akan dilihat dialami oleh manusia adalah fitnah Dajjal. Jadi nggak ada fitnah yang lebih berat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Tapi banyak yang nggak tahu juga bahwa Dajjal itu bukan langsung tiba-tiba muncul gitu. Bukan awalnya langsung sosok itu nggak? Enggak, ada pembukaannya. Oh, jadi ini kayak proses dong? Pasti. Yang kita lihat sekarang ini proses semua? 100% benar. Ini proses keluarnya Dajjal. Dajjal nggak langsung keluar. Dajjal itu ada di antara kita hari ini. Ada di sebuah tempat yang hanya Allah ketahui. Dia berada di tempat tersebut dan belum diizinkan oleh Allah untuk keluar dari pulau tersebut. Tetapi dia ada. Dia bisa berkomunikasi dengan orang. Ini yang banyak orang tidak pikirkan juga. Dajjal bisa komunikasi dengan orang, dengan manusia. Dajjal bisa komunikasi dengan iblis. Jadi semua yang terjadi di sekitar kita ini merupakan pembukaan.
sampai satu titik Allah berkehendak Dajjal keluar. Pas. Ini menarik ya guys ya. Jadi ada satu kelompok yang sekarang sedang menguasai dan menjadi sutradara kehancuran dunia, itu dibentuk tahun 1700-an kalau nggak salah. Dan kelompok ini kok bisa tahapan menguasai dunianya itu tarbiyahnya tuh ketat banget. Siapapun yang meneruskan, dia akan meneruskan dengan rapi sampai saat ini. Sedangkan boleh jujur nih, umat muslim aja nih, Kesultanan Islam aja dari zaman Muhammad Al-Fatih misalnya sampai ke Sultan Hamid, itu powernya udah nggak sesama itu. Makin lama makin menurun, makin lama makin kekuatannya tidak sedisiplin zaman awal gitu kan. Makin lama makin mengendor, ada yang mulai suka dengan dunia segala macam. Sedangkan kelompok itu sekarang ini bisa sampai akhirnya sampai punya negara sendiri ini. Itu kan satu tahapan yang dalam perjuangan mereka pelan-pelan dapat jadi juga itu. Nah, jangan-jangan mereka punya mentor yang hidupnya lama. Gitu, Masa selain Dajjal siapa lagi ya? Siapa lagi, makanya saya juga bingung. Jadi uniknya juga nih, saya juga sempat banyak diskusi mengenai ini. Bentuk, ya walaupun bentuknya mereka berubah-berubah. Contoh Baal atau Farnus itu misalnya. Dalam Islam kan ya, tanduk setan gitu ya. Bentuknya itu seperti sapi yang dibentukkan. Dan kan saya ingat dulu di Al-Baqarah kan Nabi Musa, Dajjal itu membuat sapi emas. Di saat itu membuat sapi emas. Kemudian diusir ke seluruh dunia. Dia mungkin entah kemana. Di beberapa keyakinan Tuhannya sapi. Bahkan di beberapa kepercayaan Tuhannya pun sapi. Ini bukan kebetulan, tidak mungkin kebetulan. Sampai Yahudi untuk kemudian membersihkan Aqsa harus bakar sapi merah. Akhirnya di Wall Street itu sekarang tempat utama bisnis dunia itu simbolnya sapi emas. Betul sekali. Terus semua yang tren-tren juga produk yang tinggi itu bukan bulls. Ada bulls-bullsnya. Lambangnya sapi atau banteng. Surat atau kisah yang paling utama di dalam Al-Quran, di surat yang paling panjang, yang paling utama, itu namanya surat apa? Al-Baqarah. Sapi. Berarti memang sudah udah dikasih firasat kali ya. Paling panjang bahwa ya kaum Bani Israel ini, kemudian suratnya juga panjang, dan di situ juga kalau kita baca Al-Baqarah kita terhindar dari iblis. Semua ini mulai terkait ini puzzle-nya. Betul sekali. Makanya saya selalu sampaikan, rugi wallahi kita kalau kita jauh dari agama, kalau kita jauh dari Al-Quran. Karena bayangkan hidup di zaman sesulit itu, banyak rencana jahat dari orang-orang jahat. Hidup tanpa petunjuk. Gimana caranya? Susah sekali. Saya nggak mampu. Kalau saya lihatnya, saya sangat tidak mampu hidup di zaman sesulit ini, separah ini, sejahat ini, tanpa petunjuk. Saya kuat karena ada petunjuk. Saya mampu karena ada petunjuk. Bayangkan kalau nggak ada Al-Quran. Al-Quran itu nikmat dari Allah SWT. Masya Allah. Bayangkan kalau nggak ada, ya Allah, hidup kita pasti susah sekali. Andaikan ada orang bikin kulkas, kulkasnya kita beli, cara makainya kita nggak tahu. Kita dikasih buku panduan. Tinggal kita baca buku panduannya. Jadi kalau kita hidup di dunia, bukan kita yang nyiptain dunia. Berarti yang ngasih buku panduan itu ada yang punya, udah ngasih buku panduan. Semudah itu tinggal kita ikutin. Betul. Kita masuk tantum kan? Betul sekali. Saya cuma nyariin analogi aja. Tapi Masya Allah beliau. Ini jadi ngebuka puzzle-puzzle teman-teman semuanya. Bahwa tadi kalau dibilang Al-Baqarah surat yang terpanjang, dan juga banyak kepercayaan menyimpulkan sapi sebagai sesembahan dalam Islam harus disembelih. Ini poin yang luar biasa juga. Jadi nggak ada sesembah ciptaan itu yang boleh disembelih dalam Islam. Makanya dimusuhin kalau saja Islam tuh. Karena kalau kita baca Epstein Files, isinya tuh pornografi, narkoba, kekerasan, penculikan, pembunuhan, riba. Semuanya itu bisa berjalan untuk bisa menguasai dunia, tapi semuanya diharamkan dalam Islam.
Makanya itu jadi musuh utamanya Epstein Files. Dan kalau kita lihat, kita coba teman-teman ya, buat teman-teman yang mau cek sendiri, akses situs Kementerian Hukum Amerika, download files yang di-upload di sana. Kemudian teman-teman buat Control F, searching, tulis Islam atau Muslim. Nanti lihat berapa ribu kali Epstein membahas Islam, membahas keadaan umat Islam, membahas Islam, membahas revolusi yang terjadi di negara Arab kemarin, Arab Spring, membahas Ikhwanul Muslimin, membahas Muhammad Mursi di Mesir. Dia ada banyak sekali. Cukup saja kita buka, search Muhammad Mursi. Terlihat bagaimana bermusuhannya dengan Islam. Dia takut, dia khawatir ada kekuatan Muslim yang naik. Karena dia tahu bahwa kalau ada satu kekuatan Muslim yang naik, yang lurus, yang mempraktikkan Islam, bukan hanya ibadahnya saja yang dipraktikkan, mempraktikkan Islam secara keseluruhan, ini khalas, dia sudah selesai, habis dia. Masalah waktu saja. Jadi seperti Imran Khan ya, yang berani untuk membuat anti-Islamofobia, kemudian langsung mendapatkan suksesi. Sahih. Ternyata ada di situ. Dan Erdogan ternyata mereka takuti juga. Sahih. Jadi para pemimpin Muslim yang terlihat vokal itu akan dicoba dilengsarkan. Yang mudah untuk disogok-sogok atau mudah untuk dirayu-rayu, maka akan diajak temenan. Gitu. Ini dia teman-teman semuanya. Sepertinya kalau kita lihat, kita bahas, makin jelas sih sebenarnya. Ini udah mulai. Sebenarnya Allah memberikan clue kepada kita semuanya. Tinggal kita bagaimana kita untuk memilih ya. Jadi dari awal cerita Ustadz mengenai Nabi Adam, itu seperti membongkar cheat code kehidupan manusia sih sebenarnya. Secara panduan. Oh iya, maksudnya udah sebenarnya intinya itu gitu ya. Betul. Intinya itu. Jadi walaupun bagaimana manusia Ustaz ya, kita pasti kadang-kadang juga keikutan. Sahih. Terjerumus atau nggak sadar kita ngikutin hal seperti itu gitu. Sahih. Tapi untuk kembali ternyata mudah ya, beristighfar dan meninggalkan. Sahih. Istighfar, yani Allah Subhanahu wa taala, wallahi Allah sangat menyayangi kita. Dan Allah ingin kita ini tetap di jalan yang benar, ingin kita masuk surga. Tapi kadang-kadang kita nih yang pilih, kita yang menolak, kita yang jauh, kita yang menjauhi hak gitu ya. Kita sudah tertipu dengan urusan dunia sampai melupakan akhirat, tinggal istighfar. Bas, khalas, selesai. Kalau kita lihat juga ini salah satu keunikan Islam. Di agama lain, tanpa menyebutkan nama agama, soal taubat itu urusan panjang lebar gitu. Harus pergi ke satu orang, terus menyatakan kepada dia apa kesalahan kita dan apa kekurangan kita. Kemudian dia memberi kita nasihat, kemudian dia menyatakan kita ini sudah bebas. Dan kadang-kadang di beberapa agamanya harus bayar. Bandingkan dengan Islam. Ada nggak di Islam seperti itu? Di Islam itu kita tertipu sedikit dengan dunia, lupa dengan akhirat sedikit, lupa dengan agama sedikit. Bangun di sepertiga malam terakhir, wudu, salat, angkat tangan, ya Allah, selama ini saya jauh, ya Allah ampunilah dosa saya. Selesai. Iya, semudah itu ya. Semudah itu. Kalau kita mengaku kepada manusia, kemudian harus bayar, hanya orang kaya yang nggak punya dosa. Saya. Jadi makanya sulit gimana buat bayar boleh ngaku dosa. Betul sekali. Jadi udah pasti yang masuk surga orang kaya aja gitu. Sahih. Orang miskinnya masuk neraka gitu. Ini konsep yang paling masuk logik. Ya sudah diakui sekarang alhamdulillah, karena dengan sejak Tufan Al-Aqsa membuka banyak tabir. Sahih. Sejak Tufan Al-Aqsa banyak orang mendapat hidayah. Dan ratusan juta orang kemudian akhirnya dapat hidayah, yang kemudian mengungkapkan di sosial media yang menularkan kepada yang lainnya. Alhamdulillah, ini pun menjadi ketakutan sampai akhirnya sosial medianya pun dibeli oleh bangsa Wahyudi. Dibeli, dibayar, sampai kalau kita mengungkapkan sesuatu itu harus dengan bahasa-bahasa samaran. Sampai nama Wahyudi kita bawa-bawa. Kasihan yang namanya Wahyudi.
Namanya wahyu ya. Iya. Namanya wahyu ya. Tapi mohon maaf teman-teman, dengan cara beginilah kita bisa selamat gitu secara algoritma. Walaupun masih ada beberapa hal ya. Karena sekarang database kita sudah dipegang oleh Bapak Donald. Jadi semua database, semua akun sosmed kita, pernyataan kita, konten kita itu semua sudah terbaca. Mungkin termasuk channel kita yang sudah 2 kali akan di-eliminate. Nah, Ya mohon dosanya teman. Mohon doanya teman-teman semuanya. Dan ini menarik. Saya satu hal juga nih yang saya tertarik di antara Epstein Files. Ada rencana Perang Dunia Ketiga tanggal 26 Februari 2026 ini. Nah, Yang mereka rumuskan sebelum orang ini meninggal di tahun 2018-an atau 17-an gitu. Dan bohirnya atau investornya, pembiaya dari perang ini sudah siap. nah, Dan dia menanyakan update-nya, kelanjutannya. Jadi satu hal, saya baru sadar bahwa ternyata ada orang yang super kaya yang kita tahu triliunan lebih lah ini untuk bisa bikin perang nih, pasti triliunan. Pasti duitnya butuh banyak. Dan dia rela mengeluarkan itu untuk menjadikan sebuah perang. Gitu. Ada orang-orang atau ada pihak-pihak yang sengaja kepengin itu gitu. Nah, ini ibaratnya kok ada satu yang kayak gitu Ustaz ya. Kedua, kalau dalam nubuah akhir zaman, apakah benar akan terjadi perang dunia ketiga ini? Bismillah. Ada nih satu hal yang menarik sekali yang ana perhatikan. Kita lihat Presiden Amerika yang sekarang ya. Dia pernah 2 periode. Periode pertama, kemudian periode pemilu setelahnya dia kalah, kemudian pemilu setelahnya dia menang lagi, jadi 2 periode. Kalau kita bandingkan 2 periodenya, saya jujur teman-teman, saya sangat suka mengikuti kabar dan berita Amerika. Bahkan saya suka baca-baca tentang sejarah Amerika. Karena melalui Amerika ini kita bisa memprediksi banyak hal untuk masa depan. Kalau kita bandingkan periode pertamanya dengan periode keduanya, itu beda sekali, sangat berbeda. Di periode pertamanya cenderung ke kedamaian. Karena pengusaha. Pengusaha, betul. Dia masih pengusaha sampai hari ini, tapi bidangnya yang berubah. Dia awalnya pengusaha apa? Properti. Ketika terjadi perang, properti tidak laku lagi. Ketika periode kedua, dia sudah mencicip yang namanya bisnis senjata. Yang selama ini dia belum cicip. Makanya kalau kita lihat di kampanye dia, sebelum dia dilantik jadi presiden, dia selalu menyuarakan kedamaian, kita akan berhentikan ini, hentikan ini, hentikan. Tapi kenyataannya, perang nggak berhenti. Kalau berhenti sebentar di Gaza, mulai di Venezuela. Sudah se-Venezuela, bakal bentar lagi di Iran. Sebentar lagi. Itu sudah masalah waktu saja. Kita harus yakini poin ini, bahwa perang ini menguntungkan banyak pihak. Jadi perang ini tidak selalu buruk buat semua orang, enggak. Ini buruk buat 95%. Tapi ada 5% yang sangat diuntungkan dengan adanya perang. Ada beberapa pihak yang sangat menginginkan perang terjadi, khususnya perang dunia. Kalau kita lihat pihak-pihak tersebut, mereka adalah pengusaha-pengusaha paling kaya yang menguasai bisnis senjata, khususnya bisnis perang. Kalau kita teliti dan telusuri hidup mereka, mereka itu sudah bangun buat diri mereka rumah-rumah di bawah tanah yang terjaga dari semua perang. Jadi benar-benar terjaga di bawah tanah. Bunker, betul, bunker. Terjaga. Mereka itu punya karena mereka tahu bahwa bentar lagi akan ada perang. Mereka siap-siap supaya kalau terjadi perang, mereka di bawah ada internetnya, ada makanannya, ada minumannya, ada hidupnya, bahkan ada diskotiknya. Yang saya lihat di beberapa, ada di bunkernya dia buat diskotik di bawah supaya dia nggak bosan. Ya, dia nunggu sampai perang selesai sambil uangnya bertambah. Perang dunia ketiga itu sebuah fakta yang akan terjadi. Saya tidak menginginkan perang ya. Saya nggak menyampaikan itu bahwa saya pengen perangnya terjadi. Enggak. Semoga kita dijauhkan dari perang. Perang ini membawa banyak korban. Tapi dari analisis yang kita lihat, kalau kita analisis dunia sekitar kita, perang dunia ketiga itu
sangat mungkin terjadi. Bahkan Bapak SBY sendiri pernah menyampaikan itu. Ya. Betul. Jadi perang dunia ketiga itu akan terjadi di Februari, Allahu a'lam. Kayak sepertinya enggak, sepertinya mungkin ini rencana lama mereka. Ya. Tapi pendapat ana sangat mungkin di 2026-2027. Sangat mungkin di 2 tahun ini. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah, ini kembali lagi ke bagian agamanya. Ya. Tadi saya analisis keadaan Amerika, keadaan ini. Bagian kedua, bagian agamanya. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah yang membahas akhir zaman, ada tanda yang sangat jelas tentang perang dunia ketiga. Dan hadis ini kita pernah bahas di sini bersama. Tentang gunung emas di Al-Furat. Gunung emas di Al-Furat. Akan muncul sebuah gunung emas, dalam tanda kutip, emas di sini belum tentu artinya emas. Bisa jadi sumber daya alam yang lain. Sumber daya alam yang mahal. Akan muncul satu gunung emas di sungai Al-Furat, di mana seluruh dunia akan berebut untuk mendapatkan gunung emas tersebut. Dan setiap 100 orang yang ikut perang tersebut akan meninggal, di antaranya itu 99. Dan setiap orang dari 199. 99. Angka kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satu perang di dunia, tidak ada satu pandemi di dunia yang menyebabkan angka kematian seperti ini. 99%. Setiap orang yang masuk perang ini, yang berangkat dari rumahnya, berangkat sama pasukannya, berangkat sama negaranya, menuju perang tersebut, akan mengatakan, siapa tahu saya yang selamat. La'alli akunu ana alladhi anju. Siapa tahu saya yang selamat di antara semua orang-orang yang meninggal dunia. Perang tersebut akan melemahkan seluruh negara di dunia yang ikut perangnya. Kenapa? Karena kita ada perintah jelas dari Rasulullah SAW. Faman syahidahu minkum fala yaqrabuhu. Barang siapa yang bertemu dengan gunung emas ini, yang bertemu dengan perang ini, maka jangan dekati. Kenapa? Karena ini jebakan buat mereka ini yang jahat, yang selama ini merusak bumi. Jebakan buat mereka. Jebakan supaya pergi ke gunung emas, mengharapkan sumber daya alam yang baru ini, minerals, minyak bumi, atau yang lain, mati 99% dari mereka. Ini apa namanya? Ini bisa jadi perang dunia ketiganya, perebutan itu. Sangat mungkin. Kita pasti tidak memastikan ya, karena kita nggak tahu, nggak ada tulisan dalam hadis Rasulullah perang dunia ketiga. Tapi kita berusaha untuk menafsirkan. Sangat mungkin ini jadi perang dunia ketiga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat, senjata apa yang bisa menyebabkan angka kematian sebanyak itu? Apa senjata yang bisa menyebabkan itu? Senjata yang selama ini belum dipakai. Nuklir. Dan alasan perebutannya jelas. Gunung emas. Karena alasan setiap konflik di seluruh dunia adalah sumber daya alam. Kenapa bangsa Mama Riki itu selalu bikin ribut di Timur Tengah? Karena Timur Tengah isinya minyak. Dan kenapa juga di Sudan dibikin ribut konflik? Karena banyak emasnya di sana. Dan kenapa banyak penyebaran agama Islam di Eropa atau di Amerika? Karena setelah mereka jajah negaranya, mereka mengungsi, itu ternyata hikmah Allah untuk bisa jadi malah tersebar agama. Kalau nggak ada kejadian gitu, agama Islam hanya di Jazirah Arab aja. Sahih, betul sekali. Cara nyebarnya itu menarik ya. Ada satu guru saya yang menyampaikan satu kalimat yang menarik sekali. Ada satu pemimpin Arab, pemimpin Mesir, yang jahat. Saya nggak sebutkan namanya, tapi namanya mulai dengan J, ya. J. Dulu di zaman awal Indonesia merdeka itu dia hidup ya. Guru saya itu bilang, tahu nggak kalau salah satu alasan utama penyebaran Islam di Amerika itu karena J itu. Padahal J itu terkenal benci dengan Islam. Kenapa? Karena ketika dia Mesir merdeka, dia itu dilantik oleh penjajah secara tidak langsung. Jadi dia meneruskan agenda penjajah di Mesir. Dan dia memusuhi semua pendakwah-pendakwah yang berdakwah di Mesir waktu itu, memusuhi semua orang-orang baik yang ada di Mesir. Jadi terpaksa orang-orang itu kabur ke Amerika. Jadi kata guru saya, salah satu alasan utama penyebaran Islam di Amerika
adalah Presiden J itu. Was. Qadarullah ya. Jadi di antara apa namanya sedikit berita buruk ternyata Allah menyelipkan banyak hikmah juga di sana. Betul. Ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Iya ya. Ternyata bahwa kewajiban dari seorang muslim selalu berdakwah atau menyebarkan atau juga mensiarkan agama yang dijadikan satu DNA dari seorang muslim. Itu dimanapun posisinya, dia pasti akan menyebarkannya. Menyebarkan kebaikan. Dimanapun dia berada, nggak ada masjid dia bangun masjid, gitu kan begitu selalu kan. Betul sekali. Bangun musola, bangun masjid. Di tempat yang minoritas dia bangun masjid gitu kan. Waduh, masya Allah, nih juga nih apa namanya seruan juga untuk teman-teman yang ada di Jepang. Minoritas di Jepang, tapi alhamdulillah Indonesia sudah punya masjid di Yokohama. Insya Allah ini berarti ini salah satu apa namanya DNA umat muslim, dimanapun dia berada dia akan selalu ingin mengenalkan Allah. Masya Allah. Jadi kalau menurut antum bahwa perang dunia ketiga akan terjadi, tapi belum tentu di tanggal itu. Betul, akan terjadi tapi belum tentu di tanggal itu. Tanda-tandanya sudah sangat jelas di depan mata kita. Banyak sekali ahli politik juga yang udah prediksi hal tersebut. Ya. Tapi kayaknya kalau di Februari ini udah kayaknya bentar lagi berarti ya. Kayaknya. Kalau dari tanda-tandanya kan Washington sudah berada di dekat Iran. Iran sudah men-tweet bahwa akan datang Imam Mahdi karena Dajjal sudah depan pintu saya, bilang gitu. Tapi kan Imam Mahdi mereka berbeda ya, tentunya. Sangat berbeda. Itu kan seperti ada sebuah kode, mungkin bisa terjadi, mungkin gak jadi gitu. Huwa pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi kapan? Itu yang kita nggak bisa pastikan. Ada satu content creator dari mungkin dia Cina kalau nggak salah, bahasa Cina, namanya Profesor Jiang. Beberapa tahun yang lalu dia membaca politik. Dia memang orang yang suka melihat dari struktur pola. Bukan peramal dia, tapi struktur pola. Dari pola politik dia sudah mengatakan akan terjadi perang antara Rusia Ukraina. Karena begini-gini jelasin memang. Sebelum perangnya terjadi. Sebelum perang terjadi. Akan terjadi ketegangan antara Jepang dan Cina. Sekarang kan terjadi, Ustaz. Cina nggak boleh masuk ke Jepang, gitu kan. India, Pakistan, segala macam disebutin. Taiwan. Tuh kemudian dia bilang juga mengenai Amerika akan mengambil alih Venezuela. Dia sudah ngomong waktu itu. Dan salah satu yang besar adalah Amerika akan berperang dengan Iran. Dia sebut begitu. Dan dua-duanya akan hancur. Dia bilang begitu. Berarti sesuai hadis Rasulullah? Sesuai hadis Rasulullah. Apa hadisnya? Gunung emas. Semua orang berebut. 99% akan mati. Jadi ketika dua pihak berperang, biasanya ada yang kalah, ada yang menang. Perang ini dua-duanya akan kalah. Dua-duanya kalah. Dua-duanya kalah. Atau dua-duanya dapat kerugian besar gitu. Benar. Jadi dia bilang bahwa Iran tidak menang tapi juga tidak kalah, tapi hancur. Sahih. Amerika tidak menang gitu. Tapi mendapatkan kerugian besar yang akhirnya dia harus angkat kaki dari Timur Tengah. Sahih. Sehingga militer yang sisa itu akan dirapatkan di Israel. Dan ini akan menjadi poin bangunnya Timur Tengah. Bisa jadi, tapi dia nggak sampai ke sana. Coba Joe bilang bahwa ketika perang terjadi, maka keduanya akan hancur. Dia bilang begitu. Bukan kata saya loh, ini kata teman-teman, cari aja. Ini berseliweran di sosial media di Profesor Jiang ini, bahwa keduanya akan hancur karena dua-duanya mengeluarkan terbaiknya dan habis-habisan. Tapi saya jadi berpikir begini, pada saat mungkin nanti dibangun Gaza, mereka ngebangun Gaza rencananya kan. Ketika akan mereka membangun Gaza, mereka hancur, Gaza udah terbangun, jadi punya orang Gaza. Dan bukan hanya itu, ketika mereka hancur, support yang diberikan oleh Amerika kepada Israel akan berkurang. Jadi mujahidin di Palestina akan lebih kuat. Kenapa Israel bisa bertahan sampai hari ini? Karena Amerika. Bantuan uang yang diberikan kepada Israel itu luar biasa dari Amerika. Bantuan senjata.
senjata-senjata modern, teknologi modern yang Amerika tidak berikan kepada siapapun, itu dia berikan kepada Israel. Nah, bayangkan kalau support itu nggak ada, berarti ini memberi peluang untuk mujahidin untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi. Dan subhanallah, dari dulu sudah bertahun-tahun saya ekspektasi hal ini. Perang Sungai El-Forat ini akan menjadi titik awal kemerdekaan Palestina. Insyaallah. Insyaallah. Itu yang anak ekspektasi dari dulu. Kenapa? Karena Israel itu kuat karena Amerika. Ya, hubungannya lebih kompleks ya. Karena Amerika juga dari dalamnya disetir oleh orang Yahudi. Tapi kesimpulannya, Israel itu kuat karena diberi support oleh Amerika. Bagaimana jika support itu berhenti? Beberapa negara Arab tidak mendukung Palestina karena perintah Amerika. Bagaimana jika Amerika tidak memberikan perintah lagi? Jadi ketika Amerika angkat kaki dari Timur Tengah, itu akan bikin negara-negara Timur Tengah itu bisa bernafas. Dan ketika mereka bisa bernafas, mereka bisa bangun diri. Dan mereka bisa kuat. Di waktu yang sama Israel bakal lebih lemah karena berhenti supportnya dari Amerika. Dan ini akan menjadi momen kemerdekaan Palestina, insyaallah. Masya Allah. Polanya makin kebaca deh guys, berarti kalau dari uraian Ustaz tadi bahwa Israel ya bisa bertahan sejauh ini karena bantuan Amerika. Sahih. Tapi Amerika mau ngasih terus bantuannya karena diancam atau tertawan oleh orang-orang Israel. Sahih. Jadi orang Israel punya kartu truf untuk menyandra pemimpin Amerika. Sahih. Agar terus ngasih. Sahih, betul sekali. Terus ngasih sumbangan ke sini untuk hidupin mereka. Sahih. Jadi ini kayak benalu atau preman yang ngancem atau nyandra. Mau nggak mau tetap akan ngasih. Nah karena ini punya banyak duit, ditakuti dia mulai membuat perang yang diminta oleh ini. Si Israel minta Amerika untuk perangin Iran. Ketika perang dia hancur, nggak punya kemampuan lagi, maka support kesininya ke Israelnya berkurang lagi. Sahih. Saat supportnya berkurang, semua pemimpin-pemimpin Arab yang tadinya tersandra oleh Amerika, akan lebih bebas. Atau akan digantikan dengan yang lain. Atau digantikan yang lain. Digantikan oleh masyarakat dengan pemimpin yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih lurus, yang mau membantu Palestina. Bayangkan mimpi buruk dari Israel adalah satu jazirah Arab, agamanya sama, bahasanya sama, satu pulau yang sama, suku yang sama. Itu akan menakutkan untuk 8 juta orang yang tinggal di Israel. Walaupun belum ada sih sejarahnya umat Muslim itu membantai, belum pernah ada. Karena pembantai-pembantai di dunia sampai sekarang ini adalah nggak ada yang Muslim. Budaya Barat. Budaya mereka semua. Dan Ana kemarin baru juga bahas ini sama teman. Kita kan ada bisa dikatakan 2 fase gitu ya. Fase ketika Islam memimpin dunia, dan fase ketika Barat memimpin dunia. Itu fase kita yang sekarang. Ketika Islam memimpin dunia, semua ilmu itu berkembang. Semua jenis ilmu itu berkembang. Ilmu kedokteran, kecuali satu ilmu saja. Apa? Ilmu mengembangkan senjata. Sepanjang Islam memimpin dunia, senjatanya tetap sama, namanya pedang. Muslimin tidak pernah mencoba atau memikirkan untuk mengembangkan senjata. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan membantai. Tujuan mereka senjata pedang cukup buat urusan menjaga diri, melindungi diri dan menghentikan musuh gitu ya. Itu sangat cukup senjata, sangat cukup pedangnya. Ketika Barat memimpin dunia, terjadi perkembangan yang luar biasa dalam ilmu mengembangkan senjata. Jadi bahas senjata atom, senjata nuklir, senjata ini, senjata itu. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah membantai. Mereka membuat senjata pembantaian. Mas, ini perbandingan yang jelas antara budaya Islam dan budaya Barat. Nah, Mas, berarti mereka mau sengaja untuk membangkitkan industri pembantaian manusia. Begitu ya ibaratnya. Karena masuk lagi nih saatnya.
bahwa pola genosida untuk merebut tanah itu adalah sebuah pola template berarti. Karena Amerika sendiri aslinya adalah punyanya Native Amerika. Sahih. Ketika mereka genosida para penduduknya, ratusan ribu dulu, orang putih masuk, white supremacist masuk menguasai, jadilah Amerika. Sahih. Bukan hanya itu dari Inggris ya, orang-orang yang pindah dari Inggris ke Amerika membuat kayak semacam negara kecil di Amerika gitu. Baru merdeka jadi Amerika Serikat. Ya. Spanyol sama, Portugis sama. Kan ada yang namanya orang asli Brasil, orang asli Argentina, itu semuanya kan didatangi juga sama orang Eropa lainnya. Genosida juga. Digenosida juga. Dan sekarang misalnya kita lihat negara seperti Argentina itu kebanyakan bule. Ya bulenya datang dari mana? Harusnya area ini nggak ada bule. Area itu maksudnya Native American. Native American, betul. Tapi India kan? Betul, India. Harusnya itu, tapi kebanyakan bule. Kenapa? Karena sekarang yang pribumi cuman tinggal di beberapa tempat terpencil di Amerika Selatan. Dan yang menguasai itu mereka yang dulu datang ke negara tersebut, menjajahnya, memperbudak pribuminya dan lain-lain. Sama dengan Australia. Sama dengan Australia. Aslinya aborigin, penduduk aslinya. Saya. Datanglah Inggris. Saya. Genocide semua tuh. Jadi bule. Jadi bule itu negara. New Zealand. Sama juga dengan New Zealand juga. Saya. Sama juga dengan Israel. Ya, saya. Aslinya kalau memang dia adalah Bani Israel yang asli misalnya, itu mesti hitam deh. Bener gak? Harusnya. Karena dia bahasa Semit gitu kan. Ini sekarang seperti orang Eropa. Jadi polanya menggenoside, kemudian mengambil alih land, menjajah. Itu adalah pola yang sudah dijalankan oleh mereka, pola-pola yang lama berarti saja. Tadi antum bilang bahwa Islam tidak mengembangkan senjata pemusnah, tapi mereka yang mengembangkan orang-orang Barat. Alhamdulillah mereka mencoba di Indonesia, tapi nggak bisa terjadi. Alhamdulillah kita masih dilindungin. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Barat ini merasa bahwa Islam tidak cocok dengan budaya Barat. Ya karena budaya Baratnya kayak gitu. Menghabisi orang lain, menggenosida terserah kemauan mereka, menjajah, pornografi, minuman keras, riba, apalagi tuh banyak banget, kekerasan, PDF files, waduh, komplit. Ya kenapa Islam ternyata nggak cocok dengan dunia Barat? Dunia Barat yang dijadiin standar yang itu. Saya betul. Wah, ini makin clear ya guys dari obrolan kita ini, bahwa ternyata pola-pola ini berjalan. Tadi Ustadz juga bilang bahwa teknologi yang ada sekarang ini turunan dari para ilmuwan Muslim. Sahih. Teknologi yang baik, yang bermanfaat buat umat manusia. Ya. Tapi teknologi yang memusnahkan dari mereka. Mungkin banyak yang bukan Muslim. Teknologi yang mana yang dimaksud? Teman-teman nonton YouTube kita, ini lensanya yang menemukan Ibnu Haytham. Nggak bisa ini kita nonton YouTube begini. Internetnya nggak ada algoritma dari Al-Khawarizmi. Kita nggak bisa nonton ini. Punya internet. Mau kemana-mana pakai mobil segala macam, nggak ada. Al-Jazari menemukan kinetik. Naik pesawat ada Ibnu Firnas. Teknologi mana yang tidak didapatkan dari keberkahan Al-Quran? Masya Allah. Waduh, nih ngobrol sama Ustadz ini membuka banyak tabir ternyata. Jadi saya bacanya tuh kan terpisah-pisah, atau mungkin lihatnya terpisah-pisah. Tapi dengan ngobrol sama antum seperti menggabungkan banyak puzzle. Masya Allah. Banyak puzzle yang terbuka bahwa sebenarnya kita sekarang ini berarti dunia sekarang ini di bawah kekuasaan iblis berarti. Ya, betul. Benar berarti kan? Betul. Di bawah kekuasaan iblis yang diwakilkan oleh Dajjal. Wow. Jadi cuma hanya segelintir lah di antara total yang bisa selamat gitu maksudnya. Orang yang dekat selalu dengan wahyu, yang dekat selalu dengan Al-Quran, yang berusaha selalu untuk melawan hawa nafsunya dan berusaha untuk berada di jalan yang benar, mereka itu adalah yang selamat. Waduh, berarti pantesan ya mungkin Rasulullah memuji umat akhir zaman. Karena ujiannya terlalu berat. Andaikan para ulama atau sahabat terdahulu dapat fitnah seperti kita rasain ini, mungkin juga berat kali bagi mereka. Berat sekali, sangat berat.
Fitnah yang kita alami itu luar biasa berat. Itu fitnah paling berat yang kita alami sekarang, dan makin hari makin berat karena makin hari makin menuju Dajjal. Dan kebaikan yang akan terjadi di akhir zaman dengan datangnya Imam Mahdi, itu juga kebaikan yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kata Rasulullah SAW, ummati kal ghaith, umatku ini seperti hujan. Kita tidak tahu yang mana yang baik, awalnya yang baik atau akhirnya yang baik, awalnya yang bermanfaat atau akhirnya yang bermanfaat. Karena hujan itu bisa turun dengan volume yang oke, bermanfaat buat tanah, bisa bikin banyak tanaman tumbuh, tapi bisa turun juga dengan volume yang besar, bisa bikin jembatan rusak, dan bisa bikin banyak kerusakan. Jadi kata Rasulullah, umatku ini seperti hujan. Kita nggak tahu awalnya baik atau awalnya buruk, akhirnya baik atau akhirnya buruk. Awal umat ini pasti baik, tapi kemungkinan ada yang lebih baik di akhir ketika bersama Imam Mahdi, insyaallah. Masya Allah. Bahkan ada beberapa hadis hasan, yani bukan hadis sahih, bahwa di zaman Imam Mahdi itu, ketika bumi dipenuhi dengan keadilan, penyakit akan hilang. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang bermanfaat akan dilanjutkan lagi. Jadi setiap penyakit yang akan muncul akan ada obatnya. Karena kan ini firman Allah, atau ini kan perintah Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, ma khalaqallahu min da'in illa wa ja'ala lahu dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi pasti ada obatnya. Gak ada satu penyakit di muka bumi ini gak ada obatnya. Gak ada. Itu tidak ada. Waduh, menarik lagi nih guys. Bahwa ternyata dari Epstein Files terbuka kalau penyakit adalah sebuah bisnis. Sahih. Jadi setiap ada orang yang menemukan obat kanker pasti meninggal. Sahih, betul. Pasti meninggal. Karena setiap yang punya penyakit kanker pasti akan ada treatment untuk berbayar terus. Itu adalah cara mereka untuk mendapatkan uang. Dan sekarang katanya obat kanker cukup dengan soda. Makanan katanya ditemukan. Terus ada lagi dengan ini, dan semuanya udah terbukti. Sahih. Ini seperti terbuka lagi tabir satu persatu bahwa kalau nggak ada kejahatan, maka penyakit akan sembuh. Sahih, betul sekali. Berarti orang-orang ini nih menciptakan penyakit sih sebenarnya. Karena dia, kalau nggak salah saya baca di dunia kedokteran Islam, di awal ada kedokteran kan Ibnu Sina. Nah, itu nggak pakai kimia katanya. Nah, sahih. Di zaman-zaman belakangan ini aja mereka ciptakan obat, dan mereka juga ciptakan penyakitnya. Sahih, betul sekali, betul. Lah, itu luar biasa karena mereka tidak jadikan ini sebagai bisnis. Mereka tidak menjadikan penyakit sebagai bisnis. Makanya ketika mereka kembangkan teknologi, mereka benar-benar tujuannya adalah menemukan obat, bukan menemukan cara agar orang yang sakit itu tetap berobat selamanya. Ya. Itu adalah mungkin cara untuk morotin orang gitu ya, teman-teman semua. Obat yang setengah-setengah gitu. Obat yang nggak menyembuhkan secara total. Jadi orangnya terpaksa berobat selamanya. Wah. Dan masih ada orang Muslim yang sampai hari ini merasa kagum dengan budaya Barat. Ya memang ada teknologi hebat yang mereka ciptakan. Tapi, walaupun itu turun dari ilmuwan Muslim juga. Betul, itu pun turunan dari ilmuwan Muslim. Cuma mereka bungkus ya. Betul. Dan ada banyak teknologi jahat yang mereka ciptakan juga. Wah, ini mudah-mudahan ini akan membawa hikmah, jadi kesadaran buat kita semuanya ya guys ya. Makin terbuka. Kemarin berbicara dengan narasumber yang lain mengatakan bahwa dalam setiap negara, pemilu sebuah pemerintahan, divisi lain boleh dipilih secara umum, tapi Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan harus sesuai dengan apa yang diminta oleh elit. Sahih. Dan kadang-kadang Kementerian Pendidikan juga. Pendidikan juga. Kadang-kadang. Wah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Obrolan singkat tapi penuh daging menurut saya. Karena justru langsung kita melihat sebuah pola besar. Mungkin kalau di zaman para sahabat semua hitam putih jelas. Hitam menentang dari akidah, angkat pedang, selesai.
Sekarang yang hitam terlihat putih. Sahih. Begitu pula sebaliknya. Atau di tengah-tengah, abu-abu. Dan kita gak bisa menentukan yang mana yang benar gitu kadang-kadang. Sahih. Alhamdulillah ya kita diberikan semacam furqan ya, atau juga mungkin pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Tapi kadang-kadang manusia juga terjebak, itu hal lumrah juga. Pasti. Yang penting kita cepat sadar. Aduh, Insya Allah. Ada pesan nggak buat teman-teman ini? Ibaratnya ini kan sebuah fitnah. Nah, yang kalau kita lihat di fitnah ini, jujur aja mungkin kita juga ikut menjalankan, atau juga kita ikut mempopulerkan misalnya, gitu. Dan bahkan mungkin di antara kita ada yang menyupport bahkan, dan bahkan mungkin ya dari beberapa testimoni mengatakan bahwa dulu kita menyerang kajian sejenis ini atau juga ulasan seperti ini, tapi sekarang ini udah bukan konspirasi lagi tapi sebuah fakta. Betul. Nah, gitu. Ana mau berpesan cukup satu kalimat saja. Hanya ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Hanya ilmu agama yang benar, ilmu agama yang lurus. Dan kita tidak akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang lurus itu tanpa kita punya keimanan yang kuat. Maka ada dua hal yang perlu kita jaga di waktu yang sulit ini. Yang pertama adalah keimanan. Kita harus selalu kelilingi diri sendiri dengan orang baik, dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang mengingat kebaikan, bukan dengan orang-orang yang hidupnya materi terus. Itu bahaya sekali buat hati kita kalau materi terus hidup kita. Yang dibahas selalu cicilan, rumah, ini itu berat sekali buat bikin hati kita mati. Jadi kita kelilingi diri dengan orang baik, kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kuat. Ketika keimanan kita kuat, ketika kita mendapatkan sumber ilmu seperti podcast ini atau buku atau kajian, kita mudah mencerna dan mendapatkan hikmah dan manfaat dari kajiannya. Karena bisa jadi dua orang mendengar kajian yang sama, tapi mereka tidak dapat manfaat yang sama. Kenapa? Keimanannya berbeda. Ada yang imannya naik, ada yang imannya turun. Makanya jaga keimanan, jaga menuntut ilmu, insya Allah kita akan terjaga dari semua fitnah ini. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang akan bisa menandai ad-Dajjal, membedakan ad-Dajjal, mengatakan ini Dajjal, ini bukan orang biasa. Yang tidak berilmu akan tertipu. Maka kita masih ada waktu, alhamdulillah, kita ada waktu. Hari ini semuanya tersedia, yakni manfaatkan kesempatan. Mau belajar apapun itu sudah ada di internet, sudah ada di sekitar kita. Belajar sebanyak mungkin supaya nanti kalau sudah ada waktu kita nggak bisa belajar lagi, kita sudah punya cukup ilmu. Masya Allah. Ya benar juga Ustaz ya. Bahkan tingkat keimanan dalam mendengarkan sesuatu itu juga membedakan respon. Ya, jadi misalnya kita dengar ada kemudian jadi oh iya ya benar juga. Ada juga yang halu nih. Sahih. Kan benar Ustaz ya. Tergantung keimanan. Tergantung keimanan juga ya. Wah benar sekali ya. Kalau misalnya kita mudah tertipu dengan tipu daya sekarang, apalagi Dajjal. Sahih. Yang sekarang aja gampang, apalagi Dajjal. Waduh, jazakallah khair saat sini. Jazana wa yakum insyaallah. Barakallahu fikum. Daging semua nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu keselamatan dan juga kesehatan buat antum. Amin. Agar terus bisa membersamai kita di sini. Amin. Dan juga mengingatkan kita dengan hal-hal yang mungkin terlihat seperti sebuah berita biasa, tapi ini sebuah isyarat dari Allah. Sahih. Masya Allah, teman-teman semuanya. Semoga ini akan memberikan manfaat di Ramadan kita. Dan jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan sebar linknya ke circle-circle teman-teman semuanya. Semoga ini akan jadi manfaat dan juga kita akan bersama-sama ngopi-ngopi di jannah. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.